Ini kisah bapakku dulu, sewaktu masih berdinas di Kesatuan Brimob di Semarang. Mengawal kereta barang dari stasiun Poncol menuju Surabaya sudah menjadi rutinitas mingguan waktu itu. Saat pemberangkatan kereta senja pada pukul 18.30, otomatis sampai ke tujuan sekitar setengah 11 malam. Meski bukan jadwal tiap hari untuk mengawal kereta barang, namun bapakku sempat mengalami kejadian menyeramkan saat bertugas di kereta itu, dan tidak pernah lupa hingga saat ini. Biasanya kereta barang hanya berisi barang-barang pesanan yang sudah di-packaging dengan rapi. Setiap gerbong akan berisi tumpukan barang-barang, dan jumlah gerbong tidak sebanyak seperti kereta penumpang. Hanya ada satu gerbong dikhususkan untuk petugas kereta dan polisi pengawal yang berjumlah sekitar 3 orang. Di sekitar tahun 70-an, mungkin kereta api tidak secanggih sekarang ya. Namun kala itu, keberadaan kereta barang sangat dibutuhkan sebagai ekspedisi paling cepat sampai ke tujuan. Begini cerita bapakku. Pagi itu tanggal 29 Maret 1970, bapakku dan kedua rekannya mendapat tugas mengawal kereta barang tujuan Surabaya. Mengapa kereta itu dikawal? Kereta itu membawa beberapa ton beras dan sembako lainnya, juga membawa beberapa box obat-obatan yang akan disalurkan ke PMI di sana. Sebetulnya, waktu itu bapakku enggan untuk mengawal, namun karena tugas mau tidak mau harus dilaksanakan. Gerimis tipis membasahi stasiun Poncol sore itu. Bapakku dan kedua rekannya bergegas menuju peron menanti kedatangan kereta barang yang akan menuju Surabaya. Sebelumnya, kereta barang itu sudah membawa barang dari Jakarta dan tugas mengawal kereta akan diranting dari Semarang. Otomatis petugas pengawalnya akan berganti. Selama perjalanan, sore yang tadinya gerimis lambat laun menjadi hujan yang cukup deras. Laju kereta yang lumayan kencang membuat angin masuk melalui sela-sela jendela yang masih terbuka. Kebetulan waktu itu, kedua rekan bapakku dan beberapa petugas tampak tertidur pulas di gerbong depan. Bapakku beranjak dari duduknya, memastikan keadaan di setiap gerbong dan menutup celah jendela yang masih terbuka. Saat melangkah menuju gerbong ketiga, bapakku melihat seorang wanita duduk di atas box barang sembari membaca koran. Keadaan gerbong yang waktu itu sedikit remang, hanya ada lampu kecil di sudut ruangan, kian membuat penasaran bapakku waktu itu. Bukannya ini kereta barang, seharusnya tidak ada penumpang. Bapakku bergumam sendiri, lalu memberanikan diri menanyai wanita itu. "Bu, mau pergi kemana? Orang mana kok sendirian?" Wanita itu hanya diam saja, sibuk membaca koran dan tak beringsut dari duduknya. Ia hanya diam, tak bergeming sama sekali. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup koran. Bapakku yang berjalan mendekatinya awalnya tidak menaruh curiga. Namun saat jarak pandang semakin jelas, bapakku memperhatikan koran yang dibaca wanita itu terlihat terbalik, dan tahun yang tertera di sudut kanan koran itu tampak aneh, tahun 1965, padahal waktu itu adalah tahun 1970. Sontak bapakku terkejut melihatnya. Kaki serasa terpaku di tempatnya, hanya bisa melihatnya dengan ketakutan yang teramat sangat. Tiba-tiba wanita itu tertawa melengking. Wajahnya pucat pasi dengan bola mata hitam yang lebar, gigi yang bertaring, rambutnya panjang terurai. Ia tertawa dan terbang keluar melewati jendela kereta yang terbuka lalu menghilang.
Setelahnya, bapakku baru bisa menggerakkan kakinya yang serasa terkunci dan beralih kencang menuju gerbong depan, lalu menuju ke ruang masinis. "Pak, ada apa, Pak?" Seorang rekan bapakku yang terbangun, kebingungan melihat bapakku yang beralih ketakutan sambil menunjuk ke gerbong 3. Kuntilanak!" Satu kata itu yang keluar dari mulut bapakku. Lantas semua petugas dan rekan bapakku yang ada di situ ikut berlari ketakutan. Mereka merangsek masuk ke ruang masinis hingga kereta tiba di Surabaya. Baru keesokan paginya, bapakku pulang ke Semarang karena masih trauma dengan kejadian semalam. Baru kali pertama, bapakku betul-betul melihat wajah kuntilanak dengan jelas, begitu dingin dan menyeramkan. Penampakan-penampakan di stasiun kereta memang kerap terjadi. Banyaknya kasus kematian karena tertabrak kereta atau sengaja menabrakkan diri saat kereta lewat. Acap kali menjadi cerita-cerita horor yang mengerikan.